Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Ustadz, tentunya di mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya Anda pada pagi hari ini? Ustadz harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amalan yang diterima. Amin. Baik, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat. Sekarang kita masuk di perkalian dan pembagian bilangan bulat. Langsung saja kita masuk yang pertama, ada perkalian bilangan bulat, yaitu konsep perkalian. Di sini dimisalkan A dikali B, itu berarti artinya B ditambah B ditambah B ditambah sebanyak A. Misalkan contohnya di sini misalkan 3 dikali 2 berarti penjumlahan 2 sebanyak 3 kali. Maka konsep ini berlaku penjumlahan B sebanyak A. Contohnya di sini ada 3 kali 2, maka di sini 2 ditambah 2 ditambah 2, 2-nya sebanyak 3 kali. Berarti sama dengan 6. Kemudian contoh yang kedua, 3 dikali negatif 2 berarti penjumlahan negatif 2 sebanyak 3 kali. Berarti negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian contoh yang ketiga, 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 12. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa sifat pada perkalian dua bilangan bulat, yaitu A dikali B sama dengan AB. Kemudian negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B juga sama. Contohnya misalkan di sini ada 6 dikali 5 maka sama dengan 30. 8 dikali 12 sama dengan 96. Negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Negatif 12 dikali negatif 3 sama dengan 36. Ini untuk sifat yang pertama. Kemudian kita masuk sifat yang kedua, yaitu ada negatif A dikali B sama dengan negatif A dikali B. Kemudian atau A dikali negatif B sama dengan negatif A dikali B. Contohnya, negatif 6 dikali 3 maka sama dengan negatif 18. 5 dikali negatif 12 sama dengan negatif 60. Negatif 3 dikali 14 sama dengan negatif 42. 12 dikali negatif 3 sama dengan negatif 36. Maaf, di sini ada salah penulisan, bukan 36C tetapi negatif 36. Sehingga dapat disimpulkan bahwa positif dikali positif maka hasilnya akan positif. Positif dikali negatif maka hasilnya jawabannya nanti juga jawabannya adalah negatif. Negatif dikali positif maka jawabannya nanti akan negatif. Kemudian untuk yang keempat, negatif dikali negatif maka hasilnya sama dengan positif. Sampai di sini, apabila masih ada yang belum dipahami, bisa diulang kembali videonya dari awal untuk memahami materi daripada perkalian dan juga pembagian. Baik, lanjut. Adapun sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat sebagai berikut. Nah, ternyata di dalam perkalian ada sifat-sifat yang lain, yaitu yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat atau biasa disebut dengan sifat tertutup. Contohnya,
negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan 42. Kemudian yang kedua contohnya negatif 3 dikali 12 sama dengan negatif 36. Nah, kemarin kita sudah bahas ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif. Nah, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga, yaitu disebut dengan sifat tertutup. Kemudian sifat yang kedua, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Di sini diumpamakan misalkan A dikali 0 sama dengan 0 dikali A sama dengan 0. Contohnya negatif 6 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga di sini ada bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Misalkan di sini A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan 1. Contoh negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian sifat yang keempat, ada perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau saling bertukar. Contohnya di sini misalkan A dikali B maka sama dengan B dikali A. Kita lihat pada contoh, negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 24. 4 dikali negatif 6 sama dengan negatif 4 dikali 6 sama dengan negatif 24. Jadi kesimpulannya negatif 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 6 sama dengan negatif 24. Kemudian kita lanjut untuk sifat yang kelima. Perkalian tiga bilangan bulat bersifat asosiatif. Bersifat asosiatif atau berkelompok. Contohnya di sini misalkan A dikali B dalam kurung kemudian dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Perhatikan pada contoh 3 dikali negatif 6 kemudian dikali 4 sama dengan, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 3 dikali negatif 6 sama dengan negatif 18 dikali 4 sama dengan negatif 72. Kemudian yang kedua 3 dikali dalam kurung negatif 6 dikali 4, maka dikerjakan terlebih dahulu di dalam kurung. 3 dikali negatif 24, didapat dari mana negatif 24? Didapat dari negatif 6 dikali 4 sama dengan 3 dikali 2 negatif 24 sama dengan negatif 72. Jadi di dalam kurung 3 dikali negatif 6 dikali 4 sama dengan 3 dikali negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 72. Jadi sama jawabannya. Meskipun yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu 3 dikali negatif 6, kemudian yang kedua kita kerjakan terlebih dahulu negatif 6 dikali 4. Kemudian kita masuk ke sifat yang keenam, yaitu ada perkalian bilangan bulat bersifat distributif, yaitu A dikali B ditambah C, itu artinya sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ataupun pada pengurangan A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Perhatikan contoh di sini, yaitu negatif 5 dikali 6 ditambah 4 sama dengan negatif 5 dikali 10 yang ada di dalam kurung. 6 ditambah 4, 10 sama dengan negatif 50. Kemudian cara yang kedua, negatif 5 dikali 6 terlebih dahulu, kemudian ditambah negatif 5 dikali 4. Negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30, ditambah negatif 5 dikali 4 sama dengan negatif 20. Maka negatif 30 ditambah negatif 20 sama dengan negatif 50. Baik, untuk materi perkalian sampai di sini. Apabila masih ada yang belum dimengerti atau dipahami,
bisa diputar kembali videonya dari awal. Baik, kita lanjut, kita masuk kepada pembagian bilangan bulat. Yang pertama, konsep pembagian, yaitu pengerjaan hitung pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Pengerjaan hitung pembagian juga merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Di sini kata kuncinya ya, pengerjaan hitung pembagian juga merupakan kebalikan, inverse dari perkalian. Kalau perkalian tadi kita jumlahkan, tetapi kalau pada pembagian kita kurangkan. Contohnya di sini misalkan 10 dibagi 5 itu artinya 10 dikurangi 5 sampai hasilnya 0. Kita lihat 10 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 5-nya ada 2. Atau 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti kebalikannya ya. 10 ini dibagi 5 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian contoh yang kedua, 12 dibagi 4. Berarti artinya 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sampai hasilnya sama dengan 0. Ternyata sudah hasilnya 0, sehingga 12 dibagi 4 sama dengan 3. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Mohon maaf, di sini ada kesalahan tulisan, terlalu banyak untuk dikurangi 4, seharusnya cuma 3 kali ya. Ini konsep daripada pembagian. Baik, kita lanjut. Ada sifat-sifat pembagian dua bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Contohnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian yang kedua, negatif 20 dibagi negatif 4 sama dengan 5. Kemudian sifat yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contohnya 50 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 10. Kemudian contoh yang kedua, negatif 75 dibagi 15 sama dengan negatif 5. Baik, kita lanjut untuk sifat yang ketiga. Untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C. Atau artinya itu sama saja dengan A sama dengan B dikali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Atau di sini perhatikan lagi, A dibagi B sama dengan C, maka A sama dengan B kali C. Untuk B tidak sama dengan 0. Kemudian untuk sifat yang keempat, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 13 sama dengan 0. 0 dibagi negatif 6 sama dengan 0. Sifat yang kelima, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya 9 dibagi 0 tidak terdefinisi. Negatif 8 dibagi 0 tidak terdefinisi. Untuk sifat yang keenam, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Contoh, 9 dibagi 2 sama dengan 4/1/2. Harap untuk diperhatikan, 4/1/2 di sini bukan bilangan bulat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa positif dibagi positif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif dibagi negatif sama dengan
Ustaz rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Di sini ada latihan, harap untuk dikerjakan. Kemudian hasil pengerjaannya dikirimkan ke Ustaz untuk Ustaz periksa apakah jawaban sudah benar atau belum benar. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.